Hari ini kedatangan tamu yang sangat super spesial, seorang gadis yang amat berprestasi baik akademik maupun non akademik. Kita langsung saja, siapakah beliau? Ini dia Ananda Gaby. Halo. Halo Kak. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Kesini sama siapa? Datang ke sini sama ayah. Sama ayah ya. Iya. Oke. Baik. Boleh tahu Gaby nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkapnya Yosefa Gabriela Sutarko. Dipanggil Gaby kan? Iya betul. Oke. Baik. Asal dari mana? Asalnya dari Kecamatan Kluang. Kluang ya. Iya, Masih betul. SMA kan? Iya masih kelas 3 SMA. Oke. Baik. Hari ini kita akan ngobrol santai ya tentang prestasinya Gaby. Baik. Gaby kemarin saya lihat seorang finalis dari Kupik Muba ya. Iya betul Kak. Juara berapa? Puji Tuhan dapat juara 1. Widih, mantap. Oke, apa sih motivasinya kok mau ikut itu? Kalau dari motivasi sendiri sih sebenarnya mencoba-coba ya Kak. Pengen mencari di mana sih passion sebenarnya, passion saya misal kayak oh ini olahraga udah ada, kira-kira mau mengembangkan diri kemana lagi gitu kan. Gitu ya. Iya betul, karena dari saya sendiri itu pengalaman itu adalah hal berharga gitu kan. Jangan cuman berada di satu titik, tetapi kalau kita bisa menyebar dengan titik-titik yang lain, kenapa enggak gitu. Oh gitu. Dan juga pastinya pengen membanggakan keluarga dengan ya sedikit banyak juga mengangkat martabat dari keluarga itu sendiri gitu. Oke, good, baik. Ucapan terima kasihnya ke siapa yang selama di belakang seorang Gaby gitu? Yang pastinya dengan keluarga, karena sedikit banyak ayah, ibu dan juga adik itu adalah support system, orang yang paling Gaby repotin dalam masa persiapan dan juga sampai dengan selesai seperti ini. Dan orang di balik layar banyak sekali, salah satunya dengan pembina saya, itu ada Pak Sugeng Muladi, pembina dari Kecamatan Kluang, juga teman-teman, saudara-saudara, banyak banget yang mensupport baik dari dana ataupun dari semangat dan juga bantu nyari ini itu kesana kesini gitu. Baik, ini ya katanya tadi Gaby itu bisa olahraga berarti. Iya betul. Berarti selain akademik juga ada non akademik dong. Iya itu di betul. bidang olahraga. Olahraga apa sih? Kalau olahraga sendiri biasanya bola voli, dan baru-baru kurang lebih ya 1-2 tahun ini menekuni bola basket. Bola basket. Iya betul. Gitu ya. Berarti dua-duanya. Iya. Baik, kalau prestasi di akademik, saya boleh bertanya saja sih prestasi yang sudah dicapai oleh seorang Gaby. Kalau dari saya sendiri, dari SD puji Tuhan dapat juara 1 selama SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di SMP itu sempat kendor, bukan kendor sih, mungkin karena persaingannya juga ketat. Iya. Itu dapat juara 2, dan di kelas 3-nya itu kembali meraih puji Tuhan juara 1 lagi. Dan di tahun 2018 yaitu waktu kelas 2 SMP, puji Tuhan mewakili Kabupaten Musi Banyuasin ke tingkat provinsi dalam ajang Olimpiade Sains Nasional. Itu bidang pelajaran IPS tingkat IPS tingkat SMP seprovinsi Sumatera Selatan. Dan di SMA ini puji Tuhan dapat juara umum mulai dari kelas 1 sampai dengan sekarang. Wede, keren. Itu yang prestasi paling tertinggi kira-kira apa deh kira-kira? Kalau prestasi paling tertinggi untuk saat ini aja dulu. Kalau saat ini 2018 itu sendiri yang saya sebutkan tadi ya Kak, mewakili Kabupaten Musi Banyuasin ke provinsi. 2019 saya meraih posisi menjadi bagi pagi dan sore Kecamatan Kluang, Paskibraka Kecamatan Kluang. Di 2020 kemarin juga mewakili Kabupaten Musi Banyuasin dalam ajang Primagama mencari juara bidang pelajaran matematika SMA itu ke nasional. Matematika? Iya. Katanya
sosial. Iya, IPS. kalau IPS dulu Gimana ini coba? SMP itu dulu pengennya ngejarnya emang ke IPS Kak, Ya, ke IPS. Tapi waktu masuk ke SMA ada tes itu grade-nya masuknya ke IPA. gitu. Iya, jadi sekarang menekuni di IPA dan lebih fokus ke matematikanya itu. Dan di 2021 puji Tuhan 2020 kemarin menjadi pembawa baki pagi Paskibraka Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 dan Iya. ini sekarang di Kupik Musi Banyuasin ini. Wih, sungguh sangat luar biasa. Katanya ini Gaby ini seorang baki ya, Iya betul Kak. mendapat amanah menjadi seorang baki Kabupaten Mubak. Iya betul. Keren itu. Waktu saat pembukaan atau waktu penurunan bendera? Waktu pengibaran di pembukaan. Pengibaran. itu. Iya. Gimana rasanya coba? Ayo. Dari situ sendiri yang pastinya haru, terus juga apa ya, seneng, tapi ada sedihnya juga karena waktu itu orang tua nggak diundang sama sekali Kak. Jadi Kenapa? ya karena pandemi itu kan. Oh gitu. Jadi 2020 itu masih puncaknya pandemi dan itu pun kami dari Paskibraka yang biasa memakai formasi 17, 8 dan 45 ini cuma memakai 3 barisan. Keren. Iya, Iya. baki dengan pembentang dan juga pengerek. Nggak ada yang lainnya tuh cuman di barisan, tapi tetap latihannya sama gitu kan. Jadi ya kayak dari situ pun sedih kan. Iya. Ini menciptakan sejarah baru. Karena satu-satunya yang memakai cuman 3 orang ya di tahun 2020 itu sendiri gitu. Dan di posisi seperti itu orang tua saya tidak diundang, tapi ternyata nonton di luar pagar. Ya tapi nggak apa-apa kan? Iya, kan sedih juga Kak, karena kita sebelum tampil tuh nggak tahu kan. Yang pasnya tuh ada merinding juga ketika gerbang dibuka, itu udah nggak bisa lihat lain-lain lagi kan, fokus dengan instruksi fokus seperti Iya, itu. Tapi itu harus mental itu harus Betul sekali Kak. naik ya, harus nggak boleh. Jadi kalau yang katanya kan yang lainnya gimana? Yang lainnya sih selama di karantina kita sama, tetap latihannya sama, terus juga latihan fisik dan juga mentalnya sama, tetapi tetap ada seleksi seperti itu. Jadi seleksi kalau yang 3 ini gagal ganti yang lain, Pada yang saat lain. itu mereka tetap datang ya? Tetap, tetapi di barisan barisan. peserta upacara. Gabriel terpilih sebagai seorang baki, terpilihnya sudah ditentukan dari sebelum hari-hari ini atau waktu itu? Kalau dari baginya sendiri itu selama karantina pemilihannya Kak. Tuh, Iya betul. artinya udah berbeda lagi kalau baki. Iya. Jadi ya Hamin berapa itu latihannya sudah di pendopo seperti itu, sudah pematangan. Tapi dari situ pun tetap diancam dengan pelatih kan, kalau kamu tidak serius, teman-temanmu masih sedia di sana. Oke, good job ya. Baik, prestasi untuk dari tingkat sekolahnya dan non akademik maupun akademik itu keren, sungguh luar biasa. Boleh tahu nih nanti depannya Gaby Kalau ini menurut saya pertanyaan paling susah ya Kak. Ya. Kalau ditanya mau lanjut karena kemana belum nih? tahu kan Iya kedepannya betul. gimana. Apalagi makin kesini nih makin pengen kesini kan. Kalau sementara sih kalau emang kuliah pengennya ambil di kedokteran atau public relation. Nah terus kalau ini sambil coba nanti tes di kedinasan. Gitu. Kalau di kedinasan sendiri pengennya ambil IPDN nanti. Ya. Iya. Amin. Amin. Semoga tercapai Amin. apa yang dicitakan oleh Gaby. Amin. Kayak gitu. Baik. Baik. Apa namanya? Ada nggak motivasi untuk bagi adik-adik nanti kedepannya atau teman-teman bisa di jejak ya, walaupun nggak Gaby tapi ada presiden di bidangnya masing-masing, apa biar mereka itu semakin bangkit untuk menunjukkan jati dirinya masing-masing. Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya jangan mengikuti orang lain, jadilah diri sendiri dan juga
cari passion kita itu di mana. Setelah kita ketemu, kita dalamin. Dan waktu kita mendalamin pun jangan fokus di dalam satu passion itu sendiri, tetapi kalau bisa melebar kenapa tidak? Jangan berhenti di zona nyaman. Dan juga pesan saya, jangan pernah minder. Apapun yang ada dengan kita, itu keunggulan kita. Kita pakai untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita. Saya sendiri belajar dari keluarga sederhana sebenarnya Kak ya. Keluarga sederhana dan juga dari desa, bersaing dengan ya bisa dikatakan dengan kalangan menengah atas dan juga dikatakan anak-anak kota. Tetapi saya tunjukkan meskipun saya keluarga sederhana, saya berasal dari desa, saya bisa kok. Kemampuan saya bukan karena lingkungan saya. Begitu saya tunjukkan seperti itu. Baik. Seorang yang sangat berpengaruh bagi Gaby, siapa? Orang tua. Kenapa? Karena banyak sekali saya perjuangan yang orang tua saya lakukan untuk saya gitu kan Kak. Dan juga mau bagaimanapun, mau curhat, mau cerita, mau tanya, mau konsul, yaitu orang terbaik menurut saya orang tua saya. Iya, karena saya yakin mereka pun menyiapkan rancangan untuk saya gitu. Ya memang kita manusia hanya bisa merancangkan kalau keputusan kembali kepada Tuhan ya Kak ya. Tetapi menurut saya sumber jawaban Tuhan itu berbicara melalui orang tua saya. Benar sekali. Oke, apakah ada semacam program dari orang tua untuk seorang Gaby mengenai tentang pembelajaran di rumah gitu, maksudnya itu ada suatu kedisiplinan di rumah itu diajarkan ini gini jam sekian gini belajar gitu, bagaimana, ada nggak hal-hal yang orang tua ajarkan ke Gaby gitu, apa itu? Kalau dari itu sendiri banyak sebenarnya Kak, kayak jam belajar kayak gitu, mulai dari jam 7:30 belajar sampai jam 9. Selepas itu main HP atau santai setengah jam sampai 1 jam lalu tidur, seperti itu kan. Terus juga utamakan akademik di atas segalanya. Nah jadi kayak memang saya menekuni bola voli, basket, tetapi kalau ada acara utamakan dulu sekolahnya. Benar. Gitu, utamakan sekolahnya. Kayak kemarin sempat ditawarin untuk ke PPLPD itu ya salahnya di akademik, utamakan dulu akademiknya seperti itu. Ya kalau kedisiplinan juga banyak, boleh main tetapi ingat waktu, seperti itu. Sekolah boleh ikut organisasi tapi tetap fokus dengan pelajaran. Kalau dari orang tua sendiri, orang tua saya nggak mengekang, ya dibebaskan tetapi ingat fokus utamanya tadi di apa? Di akademik, seperti itu. Baik, tapi ada sebagian mereka yang kurang di akademik tapi mereka lebih kepada akademik. Nah, tapi gimana kan itu kan? Itu kan adalah bakat mereka sendiri. Di bidang akademik mereka kurang, tapi di bidang akademik mereka prestasi. Kadang ada suatu yang saya sendiri tidak suka terhadap mereka yang tidak menyetujui tentang akademik, karena kan beda-beda. Iya, katanya udahlah pokoknya harus fokus deh kepada akademik gitu ya. Tapi kan ya gimana, apalagi kata Om jadi Corbuzier kan katanya itu enggak semua orang bisa untuk belajar akademik, tapi kan di luar itu mereka bisa apa yang mereka dapatkan. Nah di situ apa pandangan terhadap Gaby? Kalau dari saya, ya seperti yang saya ucapkan tadi, itu adalah passion mereka. Nah, kalau itu adalah passion mereka, dalami, tidak ada salahnya. Tetapi jangan dengan demikian akademik itu benar-benar dikesampingkan. Seperti itu, tetap kita iringi dengan akademik, karena mau tidak mau akademik itu juga adalah satu syarat gitu kan Kak. Dengan kita lulus, nanti kita lihat ijazah, nilai, untuk apa? Untuk kita terjun keluar, terjun ke masyarakat. Dan terjun ke masyarakat itu menurut saya adalah passion. Yang bisa jadi itu adalah satu passion mereka gitu kan. Saya juga punya teman dalam kepemimpinan dia bagus, saya akui dia bagus, tapi dalam akademik bolak-balik dipanggil guru karena tugasnya. Seperti itu kan.
Karena ya menurut saya itu tadi, saya kasih pandangan, passion kamu di kepemimpinan itu bagus loh, gunakan, dalamin, tapi jangan sampai akademik kamu benar-benar kamu tinggal seperti ini. Ini salah satu penunjang buat kamu, gitu saya kan. Depan Iya bisa betul. Oke, baik. Tapi bagi mereka kembali ke passion tadi Betul, kan. passion tadi. Tidak semua orang yang bisa akademiknya ya bagus, minimal mereka bisa membawa apa namanya diri mereka sendiri kepada masyarakat. Betul. Baik, untuk UP Muba, Gaby, kedepannya kalau sudah juara ini apa sih yang dilakukan nanti? Kalau yang saya lakukan sendiri untuk Musi Banyuasin, Iya. yang pastinya sekarang fokus dengan persiapan karena saya adalah wakil dari Musi Banyuasin untuk ke Putri Sriwijaya nanti. Ya betul. Dan juga yang pastinya tetap bekerja sama. Tapi bukan bekerja sama ini dengan hanya pemerintah, tetapi di sini saya juga menggunakan sosial media saya. Saya juga bekerja sama dengan teman-teman saya untuk gimana sih pandangan kamu tentang Musi Banyuasin? Apa kira-kira yang bisa digali? Jadi ada konsultasi seperti kan Kak, konsultasi dengan teman. Oh seperti ini, baru saya naikkan. Kak ini ada pandangan, kenapa kok ini seperti ini? Seperti itu. Kayak kemarin ini kan ada aplikasi terbaru tuh Kak, Giwang Sumsel. Apa itu? Giwang Sumsel itu seperti aplikasi di mana kita bisa mengetahui potensi-potensi yang dari masing-masing kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Nah, saya udah share dengan teman-teman saya. Terus teman saya bilang, ini Giwang Sumsel ini masuk Musi Banyuasinnya cuma ada Ulak Lia loh. Padahal di MUBA ini kan banyak. Nah, seperti itu kan saya memberikan masukan saran seperti itu. Okay. Nah, jadi salah satu itu bentuk kontribusi saya dengan wisata yang ada di Musi Banyuasin ini. Jadi mempromosikan ya. Iya betul. Semoga bisa ada dari luar bisa masuk ke MUBA. Semoga MUBA berjaya. Ya, betul. Boleh lihat ini. Oke, keren. Baik, Gaby, itu saja kita podcast hari ini. Ya, Semoga terima kasih kedepannya banyak, Kak. kita bisa mengundang lagi. Amin. Saya ucapkan Dengan terima senang kasih hati. banyak sudah berkenan hadir jauh-jauh dari sini. Mohon Sama-sama. maaf apabila ada kekurangan dari kami ya. Semoga Gaby kedepannya terus berkarya, membangkitkan semangat para teman-temannya juga dan adik-adiknya, dan semakin terdepan lah pokoknya untuk Gaby. Amin. Apa yang Gaby kira-kirakan nanti semoga tercapai. Amin. Baik saja Gaby. Ya. Oke.